Pasti kalian sudah tahu apa itu kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada suatu tindakan kekerasan yang terjadi pada seseorang berdasarkan perbedaan status sosial yang berlaku antara pria dan wanita. Salah satunya adalah tindak pidana perdagangan orang. Apakah itu perdagangan orang? Berdasarkan data IOM, korban perdagangan orang ditemukan hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Pekerjaan yang sering kali ditemukan tindak pidana perdagangan orang, perikanan tangkap, pertambangan, jasa dan hiburan, dan pariwisata. Sejak adanya COVID-19 di Indonesia, penduduk Indonesia banyak yang dirumahkan atau di PHK. Akhirnya, orang-orang kehilangan pekerjaan dan berdampak pada ekonomi keluarga yang sulit. Kondisi tersebut yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk menjebak kelompok perempuan, laki-laki, maupun yang dewasa untuk masuk dalam situasi perdagangan orang. Dengan dijanjikan tawaran kerja, gaji besar, dan kehidupan yang layak, membuat orang malah terjebak eksploitasi, sebagai kerja murah maupun seksual. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, yang tujuannya untuk eksploitasi seksual, berupa prostitusi, pelecehan seksual, dan pornografi. Tidak hanya untuk tujuan eksploitasi seksual, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi pekerjaan, kerja paksa, perbudakan, dan jam kerja yang panjang. Orang-orang yang menjadi korban pasti banyak yang dikucilkan dari masyarakat. Mereka takut dan merasa terancam. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Ya, kita bisa memberikan dukungan dari keluarga dan teman dekat, agar mereka bisa mendapat haknya untuk hidup, bermasyarakat, mendapat pendidikan, dan perlindungan. Selalu dilibatkan untuk berkomunikasi, bergabung di komunitas agar mengatasi trauma kekerasan. Jika ada terdengar kasus perdagangan orang, maka kita harus segera melaporkan agar mendapat hukuman sesuai undang-undang yang sudah ada.